Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada rapat hari ini, dan juga kita perlu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan, dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan nikmat rezeki yang tak terhingga sehingga bisa melaksanakan tugas kita dalam rangka membimbing mendidik anak-anak didik kita. Dan sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu saya hormati, pertemuan rapat pada hari ini adalah kita akan memusyawarahkan tindak lanjut dari rapor pendidikan. Jadi kita akan melakukan analisis terhadap rapor pendidikan, kemudian kita akan merencanakan suatu kegiatan atau tindak lanjut dari hasil rapor pendidikan tersebut. Nah, nanti saya akan memaparkannya dulu, kemudian Bapak Ibu perlu memperhatikan dengan sama. Kemudian nanti ada sesi selanjutnya, yaitu kita diskusi atau musyawarah yang isinya adalah merencanakan tindak lanjut. Jadi perencanaan tindak lanjut pembelajaran yang berdasarkan rapor pendidikan. Kemudian akan kita rancang program yang akan kita laksanakan ke depannya berdasarkan hasil musyawarah hari ini, yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki mutu pendidikan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Di atas di layar saya tampilkan rapor pendidikan, ya, rapor pendidikan sekolah kita tahun ini, tahun pelajaran ini, tahun 2024 ini. Ya. Nah, di situ ada 6 aspek yang dinilai, mulai dari kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinaikaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, ke-6 aspek ini diukur melalui kegiatan yang namanya asesmen nasional (AN), ya, baik dari siswa maupun guru kita. Jadi raport ini dihasilkan dari isian asesmen nasional, mulai dari literasinya anak-anak, numerasi, kemudian survei karakter, satu lagi Sulincar, survei lingkungan belajar. Begitu juga yang kita isi, kita juga sudah mengisi survei lingkungan belajar. Nah, namanya survei itu dianggap mewakili kondisi sekolah kita secara keseluruhan. Jadi seumpama pendataan tidak didata semuanya, orang diwawancarai siswa kelas 1 sampai siswa kelas 6, hanya mengambil sampel, yaitu siswa kelas 5. Nah, itu namanya survei. Nah, siswa kelas 5 ini bisa menggambarkan kondisi satuan pendidikan secara keseluruhan, dan inilah hasilnya. Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau kita amati, ke-6 aspek ini mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Itu semuanya naik, ya, literasi naik, numerasi naik, karakter naik, iklim keamanan satu pendidikan naik, ya, bisa dilihat dari tanda panah di bawahnya ini, capaian naik. Terus iklim kebinekaan naik, kualitas pembelajaran naik. Nah, namun meskipun semuanya naik, ya, naik ini kan indikator bahwa kinerja kita meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ya, dari ini saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Namun meskipun semuanya naik, ada 2 aspek yang meskipun naik itu grade-nya itu masih kuning, berarti masih kurang. Kalau yang lain hijau artinya baik, kuning artinya kurang, merah artinya sangat kurang. Nah, ini kuning, yaitu pada aspek kemampuan numerasi serta aspek kualitas pembelajaran. Nah, 2 hal ini akan menjadi fokus kita, akan kita pelajari akar permasalahannya apa, dan kita pelajari juga apa yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan ini. Dan nantinya kita merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki 2 aspek ini, yaitu
numerasi dan kualitas pembelajaran. Baik, ada dua aspek ya, numerasi, kualitas pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, numerasi dulu. Nah, di situ ada data seperti ini. Ya, kita termasuk kelompok sedang, warnanya kuning. Nah, tapi kita perlu melihat akar masalahnya sebenarnya apa. Akar permasalahannya. Nah, ini adalah akar masalah dari kemampuan numerasi. Meskipun Bapak Ibu pegang laptop sendiri, bisa ikuti ya, bisa. Boleh ikuti yang ada di depan, boleh ikuti yang ada menggunakan laptopnya Bapak Ibu sendiri. Jadi diikuti. Kalau saya kecepatan, tolong dihentikan. Silakan. Mandiri apa? Mandiri sih. Nah, tanya dulu juga boleh. Tidak saya, silakan tidak. Berhentikan. Nah, yang pertama kemampuan numerasi. Ya, numerasi tentunya berhubungan dengan konsep, prosedur, fakta, alat matematika, penyelesaian masalah, dan dan lain-lain. Itu numerasi ya. Nah, bisa kita lihat di halaman tersebut akar masalahnya, apa saja faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang pertama adalah kompetensi pada domain geometri. Nah, berarti geometri ibaratnya nilainya anak-anak itu 37 dari skala 100. Berarti ini yang paling rendah. Terus pada domain bilangan nilainya anak-anak itu 44 dari skala 100. Aljabar itu 46 dari skala 100 dan data serta ketidakpastian nilainya 50 dari skala 100. Nah, numerasi ya memang bidangnya memang ada 4 ini. Geometri, bilangan, aljabar, data. Begitu juga pembelajaran matematika di kelas. Bapak Ibu kalau melihat CP itu ya ono papat iki bidangnya. Geometri, bilangan, aljabar, terus data dan ketidakpastian. Ini dianggap mewakili seluruh bab atau materi dalam matematika. Nah, kita perlu melihat detailnya juga, ya. Misalnya pada kompetensi pada domain geometri. Nah, ini kalau diklik di sebelah itu ada detail, diklik muncul keterangannya. Kompetensi pada domain geometri itu artinya kemampuan strategik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten geometri. Bapak Ibu pasti sudah memahami ya, konten geometri berarti berhubungan dengan bangun, baik bangun datar maupun bangun ruang. Nah, bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nilai rata-rata peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten geometri untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Berarti sudah jelas di sini kalau kita lihat yang diuji atau yang pada asesmen kemarin numerasi itu adalah soal cerita untuk memecahkan permasalahan terkait bangun datar atau bangun ruang. Di situ nilai kita 37 dari skala 100. Rata-rata ini berarti ya, rata-rata anak kita nilainya 37 dari skala 100. Nah, dibanding tahun lalu ini masih dikatakan naik 0,7 ya. Dari tahun 2023 biar 36,33 sekarang 37,03. Nah, ini detail permasalahannya. Terus pada kompetensi bilangan. Nah, kalau kompetensi bilangan itu mungkin Bapak Ibu ini erat hubungannya dengan ini ya, bilangan. Isinya pasti berhubungan erat dengan operasi hitung. Ya meskipun geometri juga sama, tapi di sana banyak sekali konsep-konsep mengenai garis, titik, sudut. Nah, pada bilangan ini konsep yang paling nyata adalah pada operasi hitung, ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Berarti ini di sini kita masih kurang. Sama, fokusnya adalah pada penyelesaian masalah sehari-hari. Artinya soal cerita, soal cerita. Kemudian domain aljabar juga sama. Ya, fokus kepada masalah sehari-hari, cara mengukurnya. Artinya soal asesmen itu pasti semuanya adalah dalam bentuk soal cerita. Tidak ada soal yang hanya langsung
mengambil soal nol ya, berarti semuanya soal cerita karena berorientasi pada problem solving, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan aljabar, berhubungan dengan bilangan, berhubungan dengan geometri. Terus data dan ketidakpastian masih sama. Nah, berarti kita perlu memahami ruang lingkup dari masing-masing ini. Ruang lingkup dari masing-masing domain ini. Oh, geometri itu jelas ya. Bilangan dan aljabar itu jelas. Data dan ketidakpastian biasanya berhubungan dengan grafik, data tabel, mengolah data. Nah, itu. Nah, termasuk itu. Nah, ini faktor yang mempengaruhinya. Ya, kita kembali lagi di sebelahnya ada inspirasi benahi. Inspirasi benahi berarti rekomendasi dari hasil analisis ini. Kita harus ngapain dengan hasil seperti ini? Ya, itu ada di inspirasi benahi. Nah, Bapak Ibu, di situ kalau kita ringkas di inspirasi benahi itu pasti ada 3 aspek. Satu, pasti kepala satuan pendidikan atau kepala sekolahnya, kepala satu sekolah dan pendidik pasti disuruh untuk mempelajari domain geometri dan domain-domain yang lain tadi ya. Di sebelahnya ini bisa ditemukan inspirasi benahnya, ketemu ya. Nah, pasti kita disuruh yang pertama adalah belajar. Berarti kepala sekolah dan pendidik mempelajari domain geometri, domain aljabar, domain bilangan, dan domain data serta ketidakpastian tadi itu. Nah, inspirasi yang kedua setelah mempelajari tentunya adalah mengimplementasikan atau menerapkan. Oke. Nah, pasti seperti itu rumusnya. Tadi mempelajari, menerapkan, dan yang ketiga mendorong perbaikan terhadap kompetensi pada domain tersebut melalui program. Berarti selain Bapak Ibu mari belajar, hasil belajar itu kan teori biasanya ya diterapkan, terus juga ada program yang mendukung peningkatan domain geometri tadi. Jadi ada 3 itu, ada 3 program tersebut ya, baik pada domain geometri, bilangan, aljabar maupun data serta ketidakpastian. Nah, kita kembali ke inspirasi yang pertama. Inspirasi yang pertama itu kepala satuan pendidikan dan pendidik, berarti kepala sekolah dan guru mempelajari domain geometri. Kita lihat seperti apa sih materi yang harus kita pelajari. Tentunya kita mengarah pada PNM. Nah, berarti kita punya kewajiban atau punya tugas untuk mempelajari materi ini di PNM. Ragam penguatan numerasi yang menyenangkan. Ya. Di sini disajikan banyak sekali inspirasi bagaimana cara kita bisa meningkatkan numerasi. Berarti ini harus kita terapkan. Oke. Nah, selain mempelajari ini tentunya kita harus menerapkannya dalam pembelajaran, menerapkannya pada pembelajaran. Ya, ini sama sudah. Berarti kita harus menerapkan apa yang kita pelajari pada konten ini di pembelajaran di kelas dengan anak-anak. Nah, ditambah kita harus membuat program. Ya, entah itu programnya dalam bentuk apa ini nanti kita rencanakan. Yang intinya adalah untuk mendorong peningkatan numerasi tadi. Ya, tentu bisa program tadi bisa berwujud kegiatan kebiasaan pra pembelajaran atau sebelum pembelajaran, kegiatan pembiasaan setelah pembelajaran, atau kegiatan pembiasaan yang terintegrasi pada jam pembelajaran. Jadi atau bisa juga dalam bentuk mewujudkan kelas yang literasi, kelas yang literat. Jadi geometri misalnya, berarti kita perlu memasang gambar-gambar atau model bangunan di kelas.
entah itu dengan cara ngeprint atau membuat. Nah, kita pasang di kelas. Nah, itu untuk domain geometri ya. Cara yang sama bisa kita terapkan untuk domain bilangan, aljabar maupun data serta ketidakpastian. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait masalah numerasi, terkait domain numerasi. Sebelum kita berpindah ke kualitas pembelajaran. Usulan kedua silakan. Kan kalau beberapa waktu yang lalu kita masih mengalokasikan waktu untuk kegiatan pembiasaan literasi dan numerasi, sedangkan dengan adanya SPN kan kita kegiatan literasi dan numerasi itu sedikit tidak dapat alokasi waktu durasinya kurang. Itu solusinya bagaimana Pak? Baik, ada lagi pertanyaan sebelum saya menjawab ini? Nah, ini masalah yang umum bukan saya, ini juga pertanyaan yang banyak, bahkan pertanyaannya kepala sekolah juga pada rapat-rapat kepala sekolah. Jadi dengan adanya SPN ini, dulu kan pertama itu SPN ini diwajibkan di hari Selasa, Rabu, Kamis itu ya, di jam pertama bisa. Nah, karena uji coba. Nah, seiring jalannya waktu, mungkin banyak sekolah yang punya inovasi-inovasi baru. Banyak sekolah yang selain inovasi juga mengalami kebanyakan kendala yang diungkapkan adalah seperti yang diungkapkan Bu Fatma tadi ya. Ini mengalahkan pembiasaan yang lain. Ya, ada beberapa alternatif ini yang perlu kita coba Bapak Ibu. Satu, yang semula anak-anak masuk jam 7 kita majukan menjadi 6.45. Jadi jam pertama adalah jamnya mengaji dulu 35 menit, dilanjutkan dengan jam pembiasaan. Ini sepertinya yang paling relevan untuk kita terapkan. Pada intinya SPN ini berarti kita menambah 1 jam pelajaran sehari selama 3 hari. Jadi Selasa tambah 1 jam, Rabu tambah 1 jam, Kamis tambah 1 jam. Nah, dalam praktiknya boleh nggak harus Senin, Selasa, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis? Ternyata boleh Selasa, Rabu 1, Selasa, Kamis, Jumat boleh. Tapi konsepnya sama. Jadi kalau itu dilaksanakan pagi, berarti kalau bisa di jam pertama dengan memajukan jam pembelajaran. Nah, ingat yang perlu kita ingat adalah SPN ini jam pembelajaran reguler. Jadi bukan ekstra ya. Jadi hitungannya masuk ke jam pembelajaran reguler. Yang memang semuanya bertambah 3 jam, kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan adanya SPN ini. Jadi masuk ke intrakurikuler, muatan lokal, bukan ekstrakurikuler. Nah, salah satu alternatif tadi yang paling banyak disepakati kemarin adalah memajukan jam pembelajaran dari setengah 6.45 kita laksanakan pembiasaan dulu. Nah, pembiasaan yang biasanya kita senam, apalagi itu menyanyikan lagu, terus pembiasaan temanya adalah literasi, numerasi atau dan lain-lain, itu kita majukan. Baru misalnya itu kita alokasikan 15 menit boleh, atau 20, 25 sama dengan 30 menit ya pembiasaannya, baru memulai kegiatan SPN. Itu sudah masuk jam pembelajaran reguler. Nah, itu salah satu alternatifnya. Memang mau nggak mau kita menambah jam, Bapak. Kalau kita tidak mau mengorbankan pembiasaan yang sudah berjalan, berarti SPN ini harus jam tersendiri, tidak mengorbankan pembiasaan. Nah, ini memang dialami banyak sekali sekolah. Nah, kebetulan kemarin kan kita uji coba ya, 3 bulan pertama kemarin sampai Oktober uji coba ini. Nah, sekarang sudah melalui masa uji coba, artinya kita sudah punya kendali penuh mau kita taruh di mana jamnya SPN ini, itu menjadi wewenang kita, wewenang ini. Ya. Tapi tetap idealnya itu si wewenangnya ini lagi jam pertama. Jam terakhir sepertinya ya kurang efektif juga melihat lelahnya anak atau konsentrasinya anak. Nah, jadi ada juga yang siang ya Pak? Ada yang siang. Yang siang. Betul, ada. Saya juga kebetulan ada grup KSKS ke KS beberapa waktu itu. Nah, ketuanya kan namanya Pak Bahrodin, ketua itu ya.
ini terkait program SPN Kabupaten Malang. Beliau boleh saya wawancara itu boleh. Kemudian fleksibel sebenarnya, tapi syaratnya adalah dengan alokasi 3 jam per minggu tadi. Lebih dari itu boleh, boleh. Tapi itu 3 jam adalah minimal. Boleh pagi, siang, boleh juga siang. Pokoknya seperti kita mengatur jam pembelajaran untuk mata pelajaran yang lain, nah misalnya kan mulok ya, bahasa Jawa itu kan juga mulok. Nah, bahasa Jawa kan bisa kita letakkan ya Senin, Selasa, dan seterusnya. Yang penting alokasinya itu 1 jam pembelajaran per hari kita terapkan selama 3 hari. Harinya kuliah dulu. Ada pertanyaan yang lain? Misalnya untuk SPM itu kadang kita mengalokasikan waktu sesuai dengan kenyataannya. Terkadang setiap misalnya kita melakukan SPM ke anak gitu, kan nggak bisa ditetapkan waktunya harus sekian gitu. Kadang bisa maksudnya sesuai nggak sesuai dengan alokasi yang kita. Baik. Terima kasih Bu Sulis. Ini memang kendala yang sedang kita hadapi ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu ya. Satu, alokasi per jam pembelajaran tadi adalah alokasi yang baku ya. Lesok gak molor waktunya. Yang kedua, SPN tadi itu ruang lingkupnya memang banyak luas ya, tidak hanya mengaji tok, membaca tulis, tapi juga yang lain-lain. Jadi kayak seperti yang sudah kita terangkan, mulai dari baca Yasin, baca Istiqosah, tahlilan, surat-surat, sholat duha, sholat bersama, baca surat pendek, baca bacaan sholat, doa harian dan seterusnya. Itu semuanya pakai dari SPN. Memang salah satunya adalah membaca. Nah, salah satunya adalah membaca. Nah, membaca ini memang kalau diterapkan seperti di TPA-TPI, ya itu kan butuh banyak waktu ya. Sebenarnya waktu yang kita ini adalah waktu antrinya. Penerapannya sendiri kan sebenarnya nggak makan-makan. Antrinya itu dan gilirannya itu yang sebenarnya butuh waktu. Lah, sedangkan kita dibatasi waktu. Nah, terus bagaimana? Ya sudah 35 menit. Kalau sudah habis waktu itu meskipun gilirannya belum, ya sudah kita kan. Seperti itu. Nah, tapi dalam konteks seperti itu kan kita perlu inovasi ya Bapak Ibu ya. Nah, lek 35 menit areke rolas antri ini kok oleh 5 waktu dia bisa entek lah amrih piye carane supaya semuanya terlayani. Memang ada inovasi-inovasi yang perlu kita laksanakan. Satu contoh, mengambil tenaga dari luar, itu yang paling banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Dua, menerapkan tutor sebaya di kelas tersebut sing areke kemampuannya lebih tinggi dari teman-temannya, kemampuan ngajinya. Ini yang kita terapkan. Jadi kita buat beberapa kelompok lah misalnya ya. Yang satu kita layani sendiri, ada kelompok lagi yang kita minta bantuan. Ini tadi misal yang siswa kelas 6 juga bisa digunakan. Kita minta bantuan untuk ini, untuk yang membaca tadi ya, membaca Al-Quran tadi. Nah, sehingga podo karo deh kelas ada 3 ustadz misalnya dibanding 1 ustadz yang melayani, di situ ada 3 kan pasti lebih cepat. Nah, itu salah satu alternatif yang bisa kita tempuh itu untuk menangani waktunya tadi, sehingga waktunya tetap 35 menit, tidak molor untuk tadi 1 jam. Nah, karena kalau itu molor maka pasti mata pembelajaran lain yang dirugikan karena pulangnya anak-anak kan tetap. Nah, jadi itu. Jadi dalam hal pemanfaatan waktu tadi ada 2 alternatif. 1, dimajukan kebiasaannya. 2, menambah jam pembelajaran wajib memang menambah, karena itu muatan lokal. Ada lagi pertanyaan terkait SPN, numerasi dan sebagainya? Ada ya, kita lanjutkan dulu ke aspek yang kedua yang akan kita bahas, yaitu kualitas pembelajaran. Nah, kita juga kuning berarti sedang ya. Hijau baik, kuning sedang, merah kurang. Nah, meskipun kita dibanding tahun lalu itu kita naik, nah, tapi secara angka grade kita adalah sedang. Nah, kita lihat akar masalahnya. Bapak Ibu sudah sampai situ kualitas pembelajaran.
Silakan diklik akar masalahnya itu apa. Nah, di sana ada di sebelah kanannya ya, beberapa sub indikator yang perlu kita tingkatkan terkait kualitas pembelajaran adalah satu, metode. Yang kedua, dukungan psikologis. Yang ketiga adalah manajemen kelas. Bapak Ibu bisa melihat berapa nilai kita, grade kita. Metode pembelajaran 62 dari 100, dukungan psikologis 64 dari 100, manajemen kelas 65 dari 100. Makanya grade kita sedang 60, 65. Kita lihat untuk metode pembelajaran. Metode pembelajaran artinya praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik. Bagaimana cara mengukurnya? Rata-rata untuk instruksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran literasi, numerasi, sport, iklim pembelajaran terbuka, disurvei lingkungan belajar. Artinya data ini didapatkan dari Sulingjar yang diisi oleh siswa dan kita. Oke. Dan beberapa pertanyaan pada literasi dan numerasi. Jadi anak-anak mengerjakan 4 paket soal itu di dalamnya itu kompleks ya. Ada pertanyaan tentang literasi itu sendiri, numerasi itu sendiri, kemudian ada pertanyaan yang berhubungan dengan metode pembelajaran kita, metode pembelajaran yang kita terapkan. Tuh. Terus apa yang dimaksud dukungan psikologis? Dukungan psikologis adalah praktik pembelajaran dengan melihat pemenuhan kebutuhan peserta didik. Nah, bagaimana indikator ini diukur adalah nilai rata untuk dukungan afektif, perhatian dan kepedulian guru, dan umpan balik konstruktif di survei lingkungan belajar. Nah, mungkin siswa ditanyai bagaimana bentuk kepedulian Bapak Ibu guru kepada kalian semua. Kurang lebih pertanyaan mungkin seperti itu. Pernahkah Bapak Ibu guru memberikan umpan balik konstruktif terkait hasil pembelajaran kalian? Seperti itu. Bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru kepada kalian saat terjadi situasi titik-titik, misalnya seperti itu. Bentuk pertanyaan yang muncul pada siswa. Nah, psikologis ini tentunya berhubungan dengan sikap atau komunikasi kita, layanan kita terhadap peserta didik terkait misalnya untuk anak yang ketinggalan dalam konteks pembelajaran dan seterusnya. Mereka akan ditanya hal-hal seperti itu. Ini dukungan psikologis. Seperti apa nanti kita ulas melalui PMM. Yang ketiga adalah manajemen kelas. Manajemen kelas artinya praktik pembelajaran yang melibatkan proses perilaku peserta didik dan pemusatan perhatian terhadap aktivitas tugas yang relevan. Ini manajemen kelas berarti berhubungan dengan bagaimana caranya Bapak Ibu menguasai kelas, memberi instruksi kepada siswa. Terus, ini diukur dengan cara atau dari hasil rata-rata keteraturan suasana kelas dan disiplin positif di survei lingkungan belajar. Jadi manajemen kelas berhubungan dengan bagaimana cara kita mengatur kelas, ya, mengelola kelas. Di satu sisi, dukungan psikologis adalah bagaimana cara kita mendukung siswa. Nah, dua-dua hal ini memang harus serta-merta. Di satu sisi memang manajemen kelas bisa kita terapkan dengan cara contoh. Kita memperlakukan hukuman dan ancaman misalnya. Anak lek rame tak hukum, misalnya gitu. Lek ngomong aja nanti saya beri ini sanksi ini dan seterusnya. Itu memang manajemen kelas, cara kita mengatur kelas. Tapi dalam hal dukungan psikologis ini kurang. Nah, berarti contohnya harus imbang. Tadi ada muncul kata-kata disiplin positif. Dalam artian disiplin positif ini bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa tentang segala sesuatu. Jadi bukan karena takut, bukan karena wedi dihukum, ya, bukan karena mereka datang pagi karena memang harus datang pagi, bukan karena wedi dihukum. Mulai aku terlambat dihukum kalau menulis, nah bukan. Berarti kalau sudah seperti itu bukan disiplin positif. Nah ini memang sulit Bapak Ibu, makanya levelnya tinggi. Disiplin positif itu ketika munculnya kesadaran pada diri anak-anak dari dalam dirinya sendiri. Alasan mereka melakukan sesuatu adalah karena benar-benar karena kesadarannya, bukan faktor dari luar, bukan karena mendapat hadiah, bukan karena wedi. Nah, disiplin positif ini juga mengandung arti bahwa kita sebenarnya tidak boleh menghukum anak, tidak boleh mengancam anak, tapi juga tidak boleh
ngiming-ngimingi hadiah, lah repot. Oh nanti yang bisa saya beri permen, yang bisa nanti dapat hadiah rekreasi misalnya. Nah itu juga tidak boleh. Itu levelnya atau grade-nya sama dengan menghukum tadi. Jadi mengiming-imingi atau memberikan ancaman hukuman itu harus dihindari dalam konteks disiplin positif. Nah, yang bisa kita terapkan dalam konteks disiplin positif itu adalah kesepakatan. Nah bedanya, contohnya kasus pemberi hadiah. Apa bedanya Pak yang baik dengan yang bukan berarti memberi hadiahnya itu nggak boleh ya, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Ketika itu sama letakkan di depan, berarti itu nggak boleh. Jadi iming-iming kan malah ya, ayo wes, sapa sing iso, engko tak wae hadiah iki, engko oleh hadiah iki. Nah, misalnya, berarti itu harus kita hindari. Ya, yang boleh kita lakukan adalah ketika anak menunjukkan hal positif, Bapak Ibu memberikan reward. Jadi beri mereka ujian, beri mereka hadiah atas hasil kinerja mereka. Yang penting itu tidak diletakkan di depan sebagai iming-iming. Bedanya cuma itu. Jadi ketika kita memberi sertifikat, piagam, hadiah itu boleh, asalkan itu tidak kita florkan pada awal-awalnya sebagai iming-iming. Ya sudah, berarti kalau karena melihat si anak ini rajin, berarti perlu kita beri reward, apresiasi. Ya, nah makanya kalau di kurikulum Merdeka itu kita nggak hanya ranking 1, 2, 3 dan seterusnya secara akademik saja, hal-hal positif perlu kita gali. Nah inilah konsepnya disiplin positif itu muncul ketika kita bisa semakin banyak nggak masalah. Satu anak bisa menerima 5 sertifikat boleh. Grade-grade positif yang muncul, hal-hal baik yang muncul pada diri anak-anak, kita berikan apresiasi. Gitu. Yes, itu terkait manajemen kelas, dukungan psikologis serta metode pembelajaran. Mana? Terkait yang Pak Eko sampaikan tadi, kayak memberikan sertifikat untuk anak-anak yang nggak cuma di bidang akademik, terkadang kalau misalnya di 1 tahun itu kan ada kayak tengah semester, semester 1, tengah semester 2, terus semester 2 atau kenaikan kelas, mungkin kita tidak memberikan 4 kali dalam 1 tahun gitu Pak. Kayak kemarin kan kita di PTS itu sudah memberikan, kalau itu kan bisa jadi kami itu kemarin mikirnya maksud di tiap kita lakukan di 1 tahun memberikan sekali, nanti kan kayak anak-anak ini menganggap nggak gitu worth it gitu loh ya. Jadi mungkin apa kayak sudah menganggap malah hal biasa. Mereka kan berarti hal biasa gitu lah. Kita yang pertama kita perlu membudayakan dulu. Kan baru pertama kali kita lakukan. Ya. Oh ternyata hal tersebut bisa menjadi penghargaan bagi siswa. Yang dulu-dulunya itu nggak pernah. Kita bahkan nggak pernah memperhatikan si anak itu sopo sing telatan, sopo sing selalu datang tiap pagi. Dan di situ kita memberikan siswa yang paling rajin dalam hal datang dan pulang. Oh, mereka ternyata itu adalah hal yang positif, ya kan? Di kelas pun perlu, nggak harus melalui PTS, rapat dengan wali murid pas UTS itu loh, UTS pas. Di kelas pun perlu, nggak harus ada kepala sekolah, nggak harus ada wali murid. Tujuannya adalah membeli reward. Tapi itu seperti tadi konsepnya ya, seperti tadi reward hanya sertifikat. Nah, satu kita memberikan edukasi, ternyata itu adalah hal positif. Artinya kedepannya perlu dibudayakan, perlu muncul pembudayaan pada diri siswa. Ya oleh gele-gele ini satu kita repot, yang kedua ya meskipun itu gak bondo ya, hanya bondo kertas ya, kadang mengurangi mana. Ya oleh pemberian itu ya memang masih wakil apa oleh sini. Menghindari cekak gele-gele, kita tempatkan saja di akhir semester atau di kenaikan kelas. Ya, tapi itu budayakan di
kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Ya, cara kita untuk menghargai hal positif yang muncul dari diri siswa. Nggak harus sertifikat kok, nggak harus sertifikat. Pujian itu kan ribet juga Bapak Ibu. Nah, satu hal yang menjadi prinsip yang sangat penting yang sering kali kita lewatkan dalam membeli reward adalah fokus pada perilaku, bukan hasil. Jadi, hasil tadi kan misalnya kayak ulangan kan Bapak Ibu menilai hasil akhirnya. Coba kelemahannya apa? Bapak Ibu sing oleh bakal biasanya mek arek ikut tok. Jual silo telune arek ikut tok. Kenapa? Karena mereka sudah dasarnya wis rada pinter. Diulang yang masuk kan. Padahal tidak menutup kemungkinan siswa yang tidak di ranking 1 2 3 tadi mereka peningkatan yang baik dan mereka juga usahanya jauh lebih keras daripada anak yang ranking 1 2 3 tadi. Nah, di sini kita perlu melihat usaha atau perilaku yang mereka tunjukkan untuk memberikan dukungan. Nah, angel ini Tuhan, cara mengukurnya itu angel selain dengan ketelatenan Bapak Ibu dalam mengamati siswanya. Karena kita tidak fokus pada hasil kan enak, pokoknya ini hasil ulangan, ya itulah. Nah, itu yang perlu dirubah dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum merdeka. Tuh, pokoknya memberi memang yang pertama pembudayaan. Yang kedua memang kalau kita budaya intensitasnya mungkin kita kurangi. Jika gelap-gelap, terus kategorinya yang semula buahnya ya kita tolongin lah. Tapi kategori di bawah 5 itu masih normal. Karena sifat positif itu wakil jenisnya. Jenisnya wakil kalau Bapak Ibu mengkaji ulang itu banyak jenisnya. Hal karakter positif yang bisa dinilai dalam diri siswa. Karakter ini kayak dia nono ya. Kayak kuring KBK yono, kayak KTSP yono, Kurtilas yono, iki yono. Ya, itu ada. Nah, ini perlu kita berikan reward. Tidak harus dalam bentuk sertifikat, ujian juga boleh. Dalam bentuk deskripsi di rapot itu ya termasuk reward. Ya. Nah, sertifikat tadi hanya untuk pelengkap atau pembudayaan saja. Gitu ya. Nah, lanjutan. Pertanyaan lanjutan. Terkait yang penyampaian hasil belajar siswa itu Pak. Kan selama ini kita ketika membagikan rapor menyampaikan hasil pembelajaran siswa ya kita pakai kelas 45 gitu kan seperti itu kan. Eko juga sempat menyampaikan kalau yang menyampaikan perlu komunikasi dan sebagainya itu bagaimana kita menyiasati terkait lingkungan belajar kita karena kursi juga semuanya kepake kan Bu ya. Kalau mau berkelas itu musuh-musuh. Gini ya, itu memang saya sudah kan dulu ngalamin hal serupa ya. Angger rapat kan ya sungguh ya sekolah India nggak ada sekolah yang punya gedung khusus angger rapat kecuali sekolah-sekolah besar kayak Haramain dan seterusnya. Fenomenanya akan selalu begitu ya, berarti padahal setelah dikumpulkan dari satu kan ini sing penting yang punya kepentingan seperti kepala sekolah ya supaya enggak bolak-balik setiap kelas sehingga dikumpulkan dari satu lah. Padahal pentingnya guru adalah per kelas itu mau. Nah, saya pernah punya pemikiran seperti ini loh, ya berarti kudunya rapotan itu iso yang bagian utama dari rapotan adalah sesi per kelasnya, bukan sesinya kepala sekolah. Ya, artinya kita butuh tempat. Nah, alternatif kita seperti itu menimbulkan berarti katakanlah saya berdiri di depan sininya. Ini apa ini? Saya pegang mic, Bapak Ibu wali murid baris seperti upacara. Ya upacara, kayak apel. Ini kayak apel. Itulah yang saya sampaikan. Pada intinya kan yang disampaikan kepala sekolah sifatnya kan umum aja. Detailnya ada pada Bapak Ibu yang paling mengenal siswanya dan yang paling punya kewajiban untuk menyampaikan laporan pembelajaran ini kepada tiap-tiap siswa. Nah, terkait pertanyaan Gufana ini saya sangat setuju. Misalnya yang kita terapkan, misalnya kita butuh panggung ya, butuh tempat yang tinggi gitu ya, terus butuh speaker suara, terus suaranya ya mendukung orang pas hutan-hutan. Jadi pembukaan kita awali untuk menarik perhatiannya wali murid, terus menarik sisik tak
puisi dhisik tahu dhisik dekat-dekat itu baru saya pembukaan, memberikan salam sambutan dan hal-hal yang sifatnya umum dan pokok tadi. Setelah itu ya wis, Bapak Ibu silakan masuk ke kelasnya masing-masing untuk berkomunikasi bersama wali kelasnya masing-masing. Kayaknya seperti itu ya, Pak Idea, Pak Relevan bagus. Atau sekali waktu bisa dikumpulkan bersama, atau sekali waktu mungkin akhir kenaikan kelas atau kursus satu dikumpulkan bersama, atau yang kenaikan kelas per kelas gitu ya. Bisa seperti itu. Langsung ke kelas. Bisa direncanakan seperti itu, enggak hanya di depan itu kok koyoke. Mungkin alokasi waktu Pak, mungkin ya. Terkadang waktu rapat bersama secara bersamaan kan lama, ada yang masih sudah datang, ada yang terlambat gitu. Terus kalau sing angopai, terkadang kalau dikumpulkan bersama itu ya seperti itulah. Ada omongan itu enggak begitu antusias kayak seperti itu, atau direncanakan. Ya, fenomena seperti itu akan selalu ada ya. Karena kita berhubungan dengan wali murid ini, situasinya juga mereka beragam. Yono sing dari segi tingkat pendidikan, mereka ada yang sekolah, ada yang lulusan SD, SMP, bahkan ada yang lulusan SMA atau sarjana. Ya, dari segi kedisiplinan mereka, antusiasme mereka menghadiri undangan itu juga beda-beda. Cara menghargainya juga beda. Penampilan itu gimana? Sedangkan kita namanya ke sekolah harus punya harus punya apa ya namanya strategi lah gitu. Itu kayak sing paling efektif meskipun bukan yang sing terbaik. Jadi kayak misal sambil kita undang jam 9 dan mereka ada yang berpendapat sebelum jam 9 saya harus sudah di sekolah. Ada yang undangan jam 9 nih belum koma. Nah, akhirnya telat. Iya. Si waktu kita sudah paling sebelum dimulai memang itu untuk membudaya juga. Jadi yang budaya yang muncul di sekolah kita itu seperti apa? Kalau kita mau merubah tradisi itu memang undangan jam 9 nggak masih teko wong loro kita mulai. Cara kita memulai pun bisa berbeda-beda. Kita berikan pra acara dulu, hiburan, sing hal-hal yang seperti sambil nunggu mana. Cara kita mulai dengan pembukaan, boleh juga bisa. Memang harus begitu. Ya cuma satu dua yang dianggap sosialisasi itu penting, ada yang menganggap juga paling pidato, biasanya seperti itu. Kadang bertanya lagi ke gurunya masing-masing, biasanya seperti itu. Terus diajak merapat terus jadi satu bersama-sama, terkadang mereka belum paham. Itu akan selalu muncul Bu Mas ya. Apa ya hubungannya karena daya tangkap juga, tingkat konsentrasi mereka. Kadang ngomong sing ya inklusif itu beragam karakter yang harus kita layani. Berarti sekali waktu kita bisa rapat bersama, sekali waktu per kelas Pak. Boleh. Rencana saya itu tadi juga perlu kita coba. Jadi pas kita undang, ya mereka kita suruhkan dulu tari-tarian dulu, anak-anak nari sambil ngenteni jangkepe ya dengan jangkepe mungkin gak tahu rasanya. Tapi kita kasih jeda lah undangan jam 9 pas itu tampilkan anak-anak 10 menit sampai dengan 20 menit baru kita buka. Dalam konteks acaranya ini dimulai ke jam 9. Nah, saya berikan tapi ini saya terapkan di tahun kali memang kurang efektifnya apa? Situasi di luar itu mereka kurang fokus aja. Jadi situasi apel itu kan mereka nggak terbiasa apel. Kurang fokus. Tapi ini efektif untuk menarik masa. Meskipun kita nggak menjangkau 100% wali murid, setidaknya separuh dari mereka harus ngerti lah apa sih disampaikan Pak Kepala ini mang ya intinya ini dan ini gitu. Efektivitasnya memang kalau dinilai angka 50% lah itu guys. Ya ono sing apa yang ngarani paling murid kan normal ya
kebanyakan yang hadir pada rapat-rapat seperti itu pasti ibu-ibu. Tapi ada satu atau dua di antara mereka bapak-bapak, karena nggak mungkin ibunya, nah itu karena suatu kondisi ya. Lah ini ya mesti mojok rokokan dari seperti itu. Gak pakai gelem masuk. Kalau gelem masuk pasti dia bau di dewi. Utawa anu-anu itu. Yang seperti itu akan selalu ada, akan selalu muncul dia. Itu Bapak Ibu ya. Nah, dari dua kondisi tersebut tentu kita harus merancang tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya tadi kita bisa mengambil dari inspirasi benahi atau rekomendasi dari rapat pendidikan tadi, yaitu istilahnya adalah benahi. Benahi tadi lek disingkat itu ada 3. 1 belajar, 2 implementasi, yang ketiga adalah program. Berarti 1 dan 2 ini sifatnya wajib kita lakukan. Yang ketiga adalah kebijakan. Nah, 1 dan 2 itu kita diarahkan untuk belajar tentang PMM. Nah, materi yang mana linknya pasti linknya muncul di sana tadi. Lek diklik mengarah ke PMM. Nah, berarti itu harus kita lihat numerasi. Terus ini materi seperti ini, nama materi-materi di dalamnya ada beberapa modul. Nah, pelajari materi, mengenal numerasi dan seterusnya. Mari ngono, penjelasan tentang pendidikan dan seterusnya. Mari ngono. Nah, jadi lagi kita latih setidaknya pasti kemampuan kita meningkat. Kemampuan kita sebagai guru, kompetensi kita sebagai guru sih meningkat. Setidaknya kita punya pemahaman terkait numerasi itu apa dan bagaimana meningkatkan numerasi. Nah, jadi pasti ada kegiatan yang sifatnya praktis ini. Numerasi di mana-mana itu maksudnya lapor numerasi di mana-mana. Kita dipelajari, ya kita disuruh membuat entah itu grafik, entah itu poster, dan ditempel-tempel. Numerasi di lingkungan sekitar. Nah, ini materinya dari sini. Numerasi di lingkungan sekitar. Nah, ini lihat disaksikan. Kita itu disuruh membuat saya ke intinya. Suara atau warna. Tayangan berikut ini adalah contoh yang menggunakan bunga sebagai strategi untuk mengamati pola, bukan bilangan. Ibu dan Bapak Guru, pada contoh ini adalah implementasi dari strategi mengajak peserta didik untuk mengenali numerasi melalui benda di alam bagi peserta didik yang berada di fase A di kelas 2. Guru dapat mengadakan pembelajaran ini di taman sekolah atau di kebun sekolah. Guru juga dapat memberikan pertanyaan terkait numerasi dengan pertanyaan seperti ini. Bunganya akan berapa lama? Pola bilangan apa yang kamu bisa lihat dari bunga yang sudah kamu amati? Di sini memang munculnya akan muncul ini. Di dua diri ono blue. Lapisan kedua ada 6 misalnya itu. Di lapisan ketiga ada 9 dan seterusnya. Itu namanya pola. Cara mengenalkan pola bilangan ke anak-anak dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sendiri nanti yang akan menerapkan ini. Jadi dengan mempelajari ini setidaknya kita dapat ide atau inspirasi untuk penerapan peningkatan literasi dan numerasi. Itu ya. Nah, ini adalah hubungannya dengan belajar di modul. Kadang saya juga ketika mempelajari modul ini memang tak cukup itu enggak teladan ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti tolong dia mulai dari awal sampai akhir. Makanya saya jarang dapat sertifikat kalau di PMM karena saya hanya mengambil intinya. Saya mengambil ide praktisnya saja untuk saya tiru gitu loh. Karena teori-teori yang ini gak pakai tak delok sehingga di sini kan ada centang-centangnya itu ya. Itu kadang nggak pernah penuh. Padahal untuk syarat dapat sertifikat itu kalau centangnya penuh dan dilaksanakan aksi nyata kayak begini. Nah, aksi nyata ini meskipun saya terapkan, tapi tak tahu didokumentasikan serta diupload. Padahal yang dulu itu nggak sulit ternyata ya. Nggak harus video. Kumpulan foto-foto terus ada penjelasan itu aja sudah boleh. Itu juga sudah lolos kan ya. Lolos kurasi kan ya memang. Itu kayak Bapak Ibu di Canva, di gambar penjelasan di PDF kan itu juga sudah cukup. Atau di video kan, padahal pada dasarnya gambar itu sudah cukup. Nah,
Nah, kembali lagi memang kepada niatan kita. Memang kalau kita hanya mengambil ide-ide praktisnya saja itu memang dicoba memang kalau kita mengambil keseluruhan ya kita telateni ya oleh ilmu ya oleh sertifikat. Nah, itu Bapak Ibu ya, kalau soal inspirasi 1 dan inspirasi 2 itu PMM. Jadi belajar PMM, ide-ide praktisnya diterapkan dalam bentuk aksi nyata. Nah, selanjutnya saya ingin menggali ide usulan Bapak Ibu terkait 2 topik tadi, numerasi dan ini kualitas pembelajaran yang berkaitan dengan program sekolah yang perlu saya adakan atau yang perlu kita buat untuk meningkatkan kemampuan numerasi ini tadi. Nah, disinilah ide-ide usulan masukan dari Bapak Ibu sangat saya perlukan. Program numerasi tadi ya, program numerasi yang pertama, yang kedua adalah program sekolah yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Mang di blog ada tiga subnya ya. Hubungan metode dukungan selain numerasi mana hanya kan babnya saja. Program kualitas pembelajaran. Nah, usulan-usulan di sini bisa berupa usulan kegiatan atau usulan pengadaan sesuatu, alat peraga atau lainnya. Nah ini, jadi usulan tadi yang berkaitan dengan program bisa pengadaan sesuatu, alat, media, atau pembuatan sesuatu, atau pengadaan yang namanya kegiatan belajar. Nah coba saya ingin usulan ide Bapak Ibu bagaimana selain PMM tadi ya, selain belajar dari PMM, kira-kira kegiatan apa yang perlu kita lakukan, kegiatan apa lagi yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan numerasi. Oh iya, perlu kita bedakan Bapak Ibu ya, ini program numerasi ini sebenarnya berhubungan dengan murid juga, kegiatan murid. Kalau ini sepertinya hampir semuanya berhubungan dengan guru metode belajar fokusnya. Kalau numerasi memang ini jelas di sini perlu pelibatan murid secara langsung. Jadi selain guru tadi juga harus meningkatkan kompetensinya, juga perlu penerapan bersama murid tadi. Misal untuk program numerasi ini kita terapkan pada pembiasaan pagi, tetap kita ini ya, kita teruskan ya, pembiasaan numerasi pagi. Nah, kita pilih dilaksanakan di hari apa, kalau iso nggak sekali dalam seminggu, sekali kurang ya. Nah ini sebelum SPN, harus sebelum SPN supaya terlaksana. Oleh setelah SPN kalah waktu. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan di pagi hari itu tetap penerapan pembiasaan. Anak baris nyanyi lagu nasional terus itu numerasi atau literasi ini tetap perlu kita jaga ya. Tetap itu kita lakukan pembiasaan numerasi pagi. Nah, kita alokasikan 2 kali per minggu. Saya lihat numerasi apa? Numerasi yang baca tulis tadi ya. Nah, dengan durasinya itu kasus ya. Karena ini pembiasaan sudah waktunya terbatas. Ini karena sebelum SPN. Durasi plus minus 15 menit gitu ya. Ini kita laksanakan sebelum SPN. Ya memang ini relatif Bapak Ibu. Oleh SPN ini berupa pelaksanaan sholat duha seperti itu ya memang anak sebaiknya ya pagi itu langsung sholat duha. Terus SPN-nya bisa kita masukkan juga setelah sholat duha ya kan mereka masih dalam rangka masih sarungan, beberan itu
kita lanjutkan dengan bentuk kelompok-kelompok. Itu materi bentuk SPN lagi juga nggak apa-apa. Iya kan? Cekak ngalih waktu atau ngalihan. Berarti di luar SPN, tapi tetap kita lanjutkan untuk numerasi. Kita masukkan numerasi. Nah, ada salah satu ide bahwa numerasi itu bisa masuk juga dari pelajaran agama, menghitung, sholat, apapun itu tergantung kejelian kita Bapak Ibu. Bagaimana kita ada buku apa itu, termasuk yang dulu kita pelajari khusus ya, literasi numerasi itu bisa masuk dalam hampir semua kegiatan di sekolah. Literasi bisa masuk dalam mata pelajaran agama. Jadi masih pelajaran agama itu mereka diajak dulu mau dongeng. Kan banyak dongeng-dongeng yang diambil dari Al-Quran. Ada banyak ya. Kalau beli bukunya malah si paling akeh sih beli buku. Ya, hewan dari Al-Quran, dari cerita tentang pelajaran IPA. Bagaimana Bapak Ibu memilih buku literasi sih? Itu kena dihubungin kalau materi yang akan kita pelajari. Ya, dulu kan gitu maksudnya. Oh, engkau kan belajar IPA tentang tanaman ini. Nah, sedangkan buku literasinya apa ya yang perlu saya siapkan supaya nanti nyambung karo materi yang kita pelajari. Milih buku. Wah, di situ memang kita harus punya banyak referensi buku. Nah, dulu kita diberikan ada 4 alamat web tempatnya buku-buku literasi. Ono read laut, ono apa hal yang pokoknya pemerintah itu ono loro, swasta itu ono loro. Tapi itu mek read laut tak sih itu ini cloud literasi cloud terus situ di mana CB, situ di mana pokoknya pemerintah sih. Nah, di situ kita harus mencari. Di setiap buku bacaan tersebut itu juga ada muatan literasi numerasi. Literasi numerasi itu masuk dalam literasi loh Bapak Ibu ya. Ada buku bilang literasi itu dalamnya ada numerasi. Jadi deh buku tersebut juga ada grade-nya. Misal grade A1 berarti untuk anak kelas 1 sekitar. Tulisannya apa? Buku bacaannya main titik. Ya. Buku bacaannya main titik, tapi gambarnya sih kayak gambarnya dominan ya. Saya tunjukkan dulu. Saya ngambil dari literasi kalau baca literasi kalau. Nah, numerasi juga bisa ngambil dari sini. Oh, berarti motor dongeng itu juga bisa muatannya numerasi. Saya kira sedikit rotok nyelentak, tapi masih berhubungan. Ya. Nah, di sini ada buku jenjang C. Ini fase C lah, sekarang mengenai PNAI hitung ya. Tapi pengertiannya bukan jenjang C di sini, bukan fase C sebenarnya. Pengertian di sini adalah buku tersebut itu sudah di dalam setiap halaman itu komponen kata-katanya itu sekian sampai sekian gitu loh. Jenjang di sini maksudnya seperti itu. Gambarnya sekian. Ada cerita misalnya. Jenjang C itu tulisannya serta paket seperti ini. Tuh, rotok kompleksitasnya seperti ini. Itu jenjang C cocoknya kelas 5 kelas 6. Nah, kita lihat untuk yang jenjang A1. Jenjang A itu ada jenjang A dan A1. Nah, misalnya ini A1. A1 ini berarti bahkan kanggo anak prasekolah. Ini yang dominan itu gambar. Kata-katanya hanya ya seperti ini. Nah, buku-buku seperti ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar buku ini tok pada tulisannya gambar tok. Ternyata ini dirancang benar-benar sangat hati-hati. Banyak aspek yang kita pelajari di sini. Mulai dari literasinya, numerasinya, budi pekertinya itu ada di semuanya di sini. Nah, lihat gambarnya itu dominan ya. Tulisannya itu satu kalimat, satu halaman, satu kalimat. Nah, ini yang rencananya kemarin kita adakan pelatihan khusus lah ya, atau materi khusus deh, Kombel membahas terkait ini. Mungkin saya punya buku catatan literasi, hanya saja kita masih belum punya bahan referensi. Ya selain itulah yang ada di dulu kan kalau sudah mengikuti itu katanya mau ada bantuan. Lah ya itu yang saya tanyakan.
sampai setahun ya sepeda ini ya nggak ada. Dulu kan pokoknya yang dipanggil pelatihan itu ya itulah yang calon penerima itu saya sering menanyakan itu. Nah entah itu moronan di Anduani kan Lumajang juga belum. jelaskan dari pusatnya itu sudah ada. Entah kenapa sampai hari ini belum dilakukan. Wes gitu Bapak Ibu ya. Durasinya program numerasi SMA ini saya akan bilang. Ini salah satu kegiatan yang akan kita programkan. Pembiasaan numerasi. Nah, saya butuh usulan lagi selain program numerasi yang berupa pembiasaan numerasi pagi 2 kali per minggu durasi 15 menit seperti ya. Mungkin pemaparan seperti kata Pak Eko tadi, pemaparan poster-poster baik di luar maupun di dalam kelas. Nah, kegiatan seperti itu masuk pada orang istilahnya dari BUMN mewujudkan kelas yang kaya teks. Istilahnya mengenai DPM kaya teks itu maksudnya seperti apa? Di kelas itu banyak pajangan di dalamnya ya tentunya literasi ya numerasi, berarti ya ono gambar poster tentang alam misalnya siklus air ya kan, ya ono gambar atau poster tentang nama-nama bangun ruang. Nah seperti itu dan seterusnya, itu namanya lingkungan kelas yang kaya teks. Jadi harapannya adalah kelas itu akan tempelan-tempelan seperti itu. Tentunya tetap memperhatikan apa itu? Tentunya tetap memperhatikan kerapian ya. Enggak, maksudnya bukan semakin banyak yang ditempel dipajang semakin baik. Itu tadi tetap ada unsur rapi. Wakilnya malah bingung kali ini, apa itu malah bingung. Secara sudut pandang kayak ini malah bingung. Nah, mungkin seperti itu kan dulu kita semuanya punya, setiap sekolah punya sekitar 20 setidaknya ya. Kadang-kala itu tidak perlu dipasang semuanya. Ya mungkin ada cepai pakunya kayak telur ya. Ini bertahan seminggu lagi ganti telur mana ya? Kadang kan ono yang sing dijual aja pakai itu ya. Ya kan kadang-kadang yo menurutku loh cara ada muasni itu apakah mereka akan memahami semuanya, menghafal semuanya atau tahu semuanya sekaligus kan enggak. Misalnya telur apa. Nah, begitu juga tentang poster-poster tadi. Kayak cara majalah ngono apa lenganan? Ada episodenya. Koran atau tabloid atau majalah ada episodenya. Saiki Sinta pasang itu IPA-nya sainnya itu yang ini, IPA ya sih gampang dipasang itu. Ininya yang ini nggak dipasang selamanya lah. Ada saatnya itu diganti, diwalik misalnya, kayak tanggalan barang itu diwalik. Nah mungkin perlu kita terapkan seperti itu. Nah Bapak Ibu mewujudkan kelas yang kayak teks ini memang sangat penting, harus kita terapkan. Kuncinya apa? Canva. Canva, gawe Canva. Di kono kadang wis ono kadang di kono golek wis ono kadang wis cepat ya kan Pak ada mereka ganti nulis SDN tidak apa mentok harus cocok gitu pakai kok harus saya butuh apa siklus apa atau gambar apa atau diagram apa di kantor ternyata wis ono bisa ada kontributor lain yang ndekek di Canva ini mereka yang ganti seneng. Nah kalau rata-rata seperti itu kan namanya A3 ya, kalau menyesuaikan dengan ukuran A3. Oke, ada lagi program numerasi yang merupakan usulan Bapak Ibu yang perlu kita adakan. Guru memang wis ya. Sekarang yang berhubungan langsung dengan siswa. Misalnya nih Pak, kalau kegiatan numerasi itu kan ketika di halaman fokusnya kan untuk semuanya. Misalnya kalau dibagi per fase A, fase B, fase C, tapi kan yang dibahas tidak sekompleks itu dengan yang keluar di anak-anak pas waktu ANBK itu. Seandainya misalnya nanti kita memberikan waktu khusus untuk siswa-siswa yang akan melaksanakan ANBK, istilahnya memberikan les di lesi gitu. Ya sebenarnya secara teori memberikan tambahan pembelajaran khusus karena soal yang untuk di ANBK itu kan bukan soal yang sederhana, perlu pemahaman yang lebih untuk memahami satu soal ini.
awal-awal pembelajaran waktu kita sudah habis terlalu banyak kegiatan mulai dari pramuka PBB. Iya. Berarti Biasanya fokus di kita memang harus di mulai kelas 4. Kelas 5 itu kayak cuma menjadi apa ya Pak? Menjadi tempatnya saja kan tidak sempat ada bimbingan khusus pembelajaran atau apa yang fokusnya di kelas 5. Iya, secara teori memang ANBK itu yang paling berperan adalah kelas 5. Tapi kalau dilihat lagi di kelas 5 itu bulannya Oktober. Mereka masih Juli pun pertengahan ya, Agustus September. Mereka masih 3 bulan di kelas 5. Artinya sisanya adalah di kelas 4. Berarti fokus perbaikan, fokus peningkatan ANBK ini tentunya ada di kelas 4 dan kelas 5 awal. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan, jadi ngono kan itu kan berhubungan dengan mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi waktu yang paling mendekati atau waktu yang paling dominan ada di kelas 4 dan sedikit di kelas 5. Nah, memang fokusnya itu ada di situ, di kelas 4-nya dan kelas 5-nya. Ya. Karena di pertanyaan sulit kemarin juga sempat ada pertanyaan memberikan waktu tambahan gitu ya. Untuk Bapak Ibu guru, tapi kalau karena saya tidak tahu. Kalau di Bapak Ibu guru memang ada pertanyaan, adakah bimbingan khusus atau jam tambahan khusus untuk siswa-siswa peserta ANBK itu? Kalau itu dirasa perlu berarti memang perlu kita. Kalau misalnya numerasi di halaman dalam waktu 15 menit itu kan nggak mungkin yang kita mengupas soal yang enggak itu mungkin yang dasar-dasarnya saja yang hanya itu sifatnya yang paling berdasar, pengetahuan ringan lah, tentang pengetahuan ringan. Dan sebenarnya prakteknya anak-anak kan di kelas membaca waktu ANBK itu kan kayak gitu soalnya. Misalnya kita butuh waktu khusus untuk diberikan kepada anak-anak membahas materi-materi soal itu bukan langsung di kelas 5 tapi mulainya dari awal. Di kelas 4 kita sudah mulai mengenalkan nanti sama naik kelas 5 ujian ANBK itu soalnya semacam ini. Karena di kelas 5 udah bisa maksimal ya buku yang jadi pokok bawa pak di kelas 5. ya awal tahun ya, lomba di awal tahun Siswa kita juga sedikit yang bukan lomba mestinya ya anak-anak itu juga gitu Pak. Yang tersisa di kelas barangkali ada yang tidak ikut ANBK seperti ini. Saya anggap ini namanya program bimbel atau program apa? Program bimbingan belajar apa namanya numerasi karena ini sasarannya untuk ANBK. Meskipun akhirnya gak ada program khusus ANBK itu gak mau. Nah, dalam arti itu gini. Jadi ini sistemnya tidak seperti USBN AS yang dulu kan selalu ada jam belajar tambahan yang memang harus ya untuk di drill soal-soal. Nah, ANBK itu memang diharapkan secara alami, jadi muncul pada diri siswa. Tapi kalau ini ditujukan untuk peningkatan numerasi kan tidak ada salahnya. Tapi pada kenyataannya kalau nilainya turun nanti rapor kita juga menjadi merah. Betul. Turun nilainya. Bukan gitu loh, kita fokuskan untuk meningkatkan numerasi dan literasi, bukan untuk meningkatkan AM-nya. Kata-katanya seperti itu. Gitu ya. Program bimbel numerasi atau program tambahan numerasi gitu. Memang Bu itu diakui menjadi masalah bagi kita semuanya ya. Yang pertama itu soal problem solving itu kan selalu soal cerita tentunya ya. Nah sedangkan untuk memahami cerita itu sudah masalah tersendiri. Kadang anak itu sejak saat ini iki loh ini menghitung KPK FPB aslinya ya. Tapi disajikan dalam bentuk soal. Nah, ada anak yang menguasai KPK tapi enggak pemahamannya terhadap bahasa atau literasi mungkin kurang, ya enggak mau menyelesaikan itu. Padahal sepele loh ini ngitung KPK. Gitu loh, kayak di tanggal berapa mereka akan bertemu lagi. Itu kan ngitung KPK. Padahal arek-arek carilah KPK dari 12 dan 16. Itu iso. Tapi ketika disajikan dalam Ferdi mengunjungi ini 12 hari sekali, sedangkan Ina mengunjungi ini 12 kali. Pada hari ini mereka bertemu, kapan lagi akan bertemu? Kan seperti itu ya, wujud seperti itu memang kurang karet ya, kadang mesti soal teori ini ya. Tapi ketika problem solving seperti itu, nah memang di sini perlu program intensif untuk meningkatkan hal tersebut. Berarti literasi termasuk alatnya adalah bacaan. Ya,
cerita loh, itu hubungannya dengan cerita. Berarti mereka juga harus sering-sering membaca cerita serta memahami cerita yang dibaca itu. Ya, Pemahaman soal. Kadang Pemahaman soal. anak itu nggak paham perintah soalnya. Akhirnya ngono. Kadang nek dibaca anu itu anak-anak nggak paham perintah soalnya itu apa. Belum paham. Ada lagi yang menyangkut numerasi, program yang perlu kita tambahkan, pembiasaan terus kelas kayak teks, ya memang ya, poster, model bangun ruang atau bangun data itu perlu memang kita pasang di kelas. Terus program bimbel numerasi, terutama di kelas 4 dan 5 di awal-awal ya. Kalau numerasi tak terbatas waktunya AM, pokoknya di kelas 4 dan 5 intinya gitu. Ada lagi yang perlu kita tambahkan? Ya cukup ya sebentar ini ya. Nanti kalau seiring jalannya waktu, perlu kita silakan usulkan, masukkan, berikan masukan ke saya. Nanti kita terapkan. Itu yang berhubungan dengan numerasi Bapak Ibu ya. Nah mengenai pembiayaan nanti, karena kan program itu ada yang membutuhkan pembiayaan, ada yang enggak ya. Contoh kalau pembiasaan numerasi pagi ini kok karena kalau dana, hanya kita mengatur waktu itu aja ya. Tapi kalau mewujudkan kelas kayak teks ini kita perlu nyetak poster, mungkin nyetak banner, mungkin beli bahan atau alat untuk membuat model. Nah ini pembiayaan kita masukkan dalam rencana anggaran tahun 2005. Terus program bimbel numerasi, bimbelnya itu mungkin tidak membutuhkan pembiayaan ya. Mungkin kalau di dalam proses bimbel ini membutuhkan alat dan bahan, nah di situ perlu pembiayaan. Fotokopi soal atau apa? Fotokopi dan seterusnya itu. Memang ini berkaitan langsung dengan siswa karena numerasi ya. Kalau program kualitas pembelajaran ini sebenarnya lebih besar atau sebagian besar atau hampir semuanya itu guru, karena hubungannya dengan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, apalagi dukungan psikologis. Sepertinya semuanya berupa guru. Nah, selain belajar di PMM tadi serta aksi nyata, kira-kira apa Bapak Ibu bayangan yang Bapak Ibu muncul di pikiran Bapak Ibu atau usulan yang ingin Bapak Ibu terapkan terkait metode pembelajaran, terkait dukungan psikologis, terkait manajemen kelas. Kira-kira program yang paling sesuai itu apa ya? Untuk kita ya. Kendaraannya kobel. Berarti kalau bentuk kegiatannya apa ya? Ya berbagi Pak. Berbagi praktik baik ya, berbagi praktik. Berbagi praktik itu memang kegiatan yang paling murah. Kenapa? Yo, karena bisa diterapkan di lingkup sak kancane. Lek bintek, workshop, seminar, berarti kan kita butuh narasumber. Ya, jadi ngono ada ini bintek, seminar, workshop, sampai berbagi praktik baik itu mirip. Bedanya adalah narasumbernya siapa? Ya, kadang-kala berbagi praktik itu jauh lebih efektif. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman praktik langsung. Workshop, seminar, dan bintek itu belum tentu. Pemateri belum tentu praktisi. Ya, pemateri belum tentu praktisi. Kadang mereka teorinya menguasai dengan sangat baik, tapi prakteknya kurang. Tapi kalau berbagi praktik, ya namanya best practice, berarti adalah pengalaman terbaik. Nah, terkait metode pembelajaran itu, saya punya metode pembelajaran ini Bapak Ibu. Cara kerjanya itu begini. Nah, gara-gara Bapak Ibu ngerungone, nguasne, iso terapne. Lah efektif Pak. Cara panganan sing sifatnya karek nyokot ngecapi ngelap. Nah, ora usah leren ngonceki, ora usah ngirisi, dikekep di apa dibawa disebutnya. Itu berbagi praktik baik. Jadi kita mengambil praktik baiknya atau sari-sarinya. Termasuk juga dukungan psikologis. Iya sih dukungan psikologis itu. Nah, berarti kunci program utama kita adalah berbagi praktik baik di Kombel ya,
Itu kayaknya paling murah, efektif, dan paling relevan untuk kita laksanakan. Nah, berbagai praktik baik ini memang kalau di lingkup kita bisa jadi kombelnya adalah kombel intra dari saat sekolah ini kita bisa juga kombel antar sekolah ya maksudnya ya. Gugus kita kemarin kayak kemarin itu bulan-bulannya saya senang sebenarnya program berbagi praktik baik seharusnya bukan sebulan bisa loh apian ini. Nah terus Bapak Ibu persepsi yang harus dibangun adalah itu bukan sesuatu yang sangat berat, waduh kebutuhan merepotkan, menakutkan dan seterusnya. Enggak, cukup intinya adalah berbagi cerita sama cerita lah gitu lah. Aku tahu ngulang ini ngulang kenean menggunakan metode ini atau menggunakan media ini atau menggunakan aplikasi ini, ceritakan. Nah memang cerita itu lebih apik, cerita itu lek ono visualisasinya, butuh gambare sama dulu untuk sama kayak PPT lelean, boh iku mang videone, iki lho wong tak rekam pas di sekolah kita rekam seperti itu. Gini loh, ada senang sih tentunya. Atau medianya, lek media loh, media, si media yang nanti kayak buat tuti kalau mau sopo nanti mau media. Gitu linan, bahkan kancane pun bisa kritisi oh jajane iki anu iki kudune ojo pring. Kudune iki wesi anu ono iki dia luwih apik maneh iki ambil rusak. Oh, seperti itu, Pak. Nilai plusnya adalah seperti itu. Ya, jadi bukan sesuatu sing anu merepotkan lagi. Namanya berbagi praktik baik. Nah, memang sekali-kali Bapak Ibu untuk menghadap ini hubungannya dengan ini tadi, sekali-kali kita memang perlu untuk mengundang narasumber. Perlu kan? Perlu kan? Terkait manajemen kelas, terkait dukungan psikologis, terkait metode pembelajaran. Nah, maksudnya siapa? Salah satunya yang paling relevan adalah pengawas. Bisa jadi kalau pengawas ini memang juga membutuhkan untuk sosialisasi terkait ini, manajemen kelasnya harus bagaimana, dukungan psikologisnya bagaimana, metode pembelajaran bagaimana. Nah, ini harus kita wujudkan, entah itu sekolah kita sendiri atau melalui kombel kemarin. Berarti bentuknya pasti dalam bentuk apa itu? Giftek atau workshop terkait tiga hal ini. Kita singkat nama saya terkait kualitas pembelajaran. Nah, ini sepertinya memang harus ada. Tapi yang paling utama gelek itu ya berbagi praktik. Kena digawe gelek dan itu murah. Lebih tek workshop biasanya kesannya adalah karena itu di situ mengundang narasumber, ya biaya. Oke, ini program yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Apa nih Bapak? Kalau dari saya tentunya adalah program supervisi pendampingan ya. Supervisi itu seperti saya menunggui Bapak Ibu ngajar, supervisi dan dilanjutkan dengan pendampingan. Supervisi, pendampingan dan refleksi. Nah, ini harus saya laksanakan juga. Supervisi berarti saya memantau Bapak Ibu ngajar, memantau RPP-nya Bapak Ibu, kemudian refleksi, kelanjutannya refleksi. Mari supervisi adalah refleksi. Nah, refleksi itu berarti mengulas apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, diulas. Oh, sing apik ini perlu dipertahankan, ditingkatkan, sing kurang ini perlu diperbaiki. Refleksi dan pendampingan adalah dalam melaksanakan perbaikan tadi juga perlu saya dampingi. Nah itu. Nah, saya punya 3 ini Bapak Ibu programnya. Perlu kita tambah? Bu Dita? Perlu kita tambah apa untuk program peningkatan kualitas pembelajaran? Hubungannya dengan guru. Cukup? Supervisi sudah wajib memang menjadi program utamanya kepala sekolah. Berbagi praktik menjadi programnya kombel, juga biptek. Nah, Bapak Ibu,
sebelum saya akhiri, Bu Fatna, Bu Nova, ada tambahan terkait dua program ini? Cukup ya, masing-masing kita ada program kayak ini akan masuk ke RKS, Rencana Kerja Sekolah, dan RKAS untuk yang kegiatan yang membutuhkan pembiayaan. Oke, ini saya catat, sementara saya share teksnya dulu di grup WA sebagai pengingat kita. Nah, ini oke, akan kita sajikan pada RKS dan RKAS tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau sudah muncul rapot sing anyar sekitar bulan apa ya itu, mungkin awal tahun pelajaran atau setelah hari raya, kalau sudah muncul rapot yang baru, kita akan mengulangi kegiatan seperti ini lagi. Ini berarti bukan dari BK kelas 5. Belum tentu rapotnya. Rapotnya akan keluar sekitar bulan mungkin April. Nah, nanti kalau rapot itu sudah keluar, kita akan melakukan kegiatan kurang lebih seperti ini lagi. Jadi menganalisa rapot, kemudian membuat perencanaan seperti ini lagi. Nah, bisa jadi program ini berlakunya mungkin cuma 4 bulan, 5 bulan, atau mungkin paling lama 1 semester sebelum rapot yang baru muncul. Nah, ketika rapot yang baru muncul, bisa jadi ini berubah, bisa jadi ini tetap. Itu ya pengertiannya. Kegiatan ini bisa berubah, bisa juga tetap. Tapi yang jelas ini akan kita laksanakan di 2025 mulai bulan Januari. Baik Bapak Ibu, musyawarah kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas usulannya, atas tanggapannya yang luar biasa, atas kontribusi positif terhadap musyawarah ini, dan tentunya kita berharap ini bisa kita terapkan, kita wujudkan yang nantinya berimbas pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah kita. Ada kurangnya saya mohon maaf terkait dalam memandu kegiatan musyawarah hari ini. Apapun yang kita musyawarahkan, semoga mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.